kebaikan di rumah duka, kita bisa kembali melanjutkan ibadah kita di tempat pemakaman untuk yang terkasih almarhum Anggraini Sudarta. Setelah Tuhan menganugerahkan kehidupan kepada almarhum Ibu Anggraini Sudarta yang dijalaninya di dunia, diyakini sampai pada titik ziarah kehidupannya di tempat peristirahatannya yang terakhir di Kembang Kuning ini. Kita pujikan Engkau milikku abadi. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Satunya di Niel. Iya, kan ada 3, 1, 2, yang satunya di Niel. Maka pintu hidup bakal ku masuki sertamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu. Maka pintu hidup bakal ku masuki sertamu. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1-3 kita baca secara bergantian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan ini mengisahkan tentang bagaimana sebelumnya para murid merasa begitu gelisah, begitu ketakutan ketika Yesus hendak meninggalkan mereka untuk kembali ke surga. Yesus mempersiapkan para murid yang begitu gelisah dan takut. Saudara, rasa gelisah, rasa takut, khawatir itu kan menandakan bahwa ada rasa kurang percaya. Kita tidak yakin bahwa kalau kita hidup dalam dunia itu kita akan bisa menjalaninya dengan baik, bahwa sebetulnya penyertaan Tuhan itu bukan hanya penyertaan secara fisik. Ketakutan murid-murid itu menandakan bahwa mereka tidak percaya sepenuhnya bahwa Allah, bahwa Tuhan bisa memelihara dan menyertai mereka dengan segala cara. Oleh karena itulah maka Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan ini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan seterusnya. Dan di dalam ketidakpercayaan para murid, di dalam ketakutan, kegelisahan mereka berpikir mereka akan mencari segala cara, segala jalan, segala usaha mereka sendiri untuk bisa mencari keselamatan yang kekal, yang mereka pikir mereka akan bisa. Dan murid-murid tanya, jalannya lewat mana? Apa yang harus mereka lakukan? Dan oleh karena itulah sebetulnya Tuhan mengatakan bahwa ya bukan kalian yang akan menyiapkan, tetapi Allah di dalam Yesuslah yang akan menyiapkan dan menjamin segala keselamatan kita, bahwa Dialah yang menyiapkan tempat untuk kita di rumah Bapa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan itu bukan oleh karena usaha kita manusia, dan ini sesuatu yang menjadi hal prinsip, hal mendasar dalam iman Kristen, bahwa keselamatan diperoleh bukan karena
perbuatan hidup kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kerohanian kita, bukan karena kesalahan kita. Tetapi keselamatan itu sudah terlebih dulu dianugerahkan oleh Tuhan. Tuhan yang menjamin keselamatan kita semua. Oleh karena itu tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Ketika kita nantinya meninggalkan dunia ini, pergi kemana kita, Tuhan sudah menjamin itu. Dia sudah menyediakan tempat. Sebab setiap kita ada di dalam hatinya, sehingga dia menyediakan tempat yang baik di rumah Bapa. Dan kita percaya yang kita kasihi almarhumah Ibu Anggraini Subagio juga sudah Tuhan sediakan tempat di rumah Bapa, tempat yang baik, tempat yang indah. Maka di dalam iman percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan dan menjamin keselamatan bagi kita semua, maka marilah kita menjalani kehidupan ini dengan penuh percaya, tidak lagi khawatir, tidak lagi gelisah, namun dengan terus mengingat bahwa begitu besar Tuhan mengasihi kita dan Tuhan sudah menjamin anugerah keselamatan bagi kita semua, maka marilah kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan sangat baik, memperhatikan setiap laku kehidupan kita, perbuatan kita, sikap dan pikiran kita, biarlah itu boleh menjadi ungkapan syukur kita atas keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Saat ini di tempat ini kita akan memakamkan yang terkasih almarhumah Ibu Anggraini Subagio. Oleh karena itu sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mensyukuri atas anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan, Tuhan sediakan bagi setiap kami semua. Tuhan tidak memandang siapa kami, sebab Tuhan sungguh mengasihi kami. Setiap kami betapa tidak sempurnanya kami tetap berharga di mata-Mu, sehingga Engkau menyelamatkan kami, Engkau merangkul kami dari lubang dosa, dan Engkau memberikan anugerah keselamatan yang kekal bagi setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa yang kami kasihi Ibu Anggraini Subagio juga boleh menerima keselamatan yang kekal dari Engkau. Engkau memanggilnya pulang ke tempat yang sudah Engkau sediakan, sehingga kami yakin dan percaya bahwa ia telah ada di tempat yang baik, tempat yang indah sebagaimana Tuhan sudah sediakan, dan yang terlebih penting bahwa di sana ia bersama-sama dengan Engkau, sehingga kami yang ada di dunia ini tidak perlu lagi takut dan khawatir, sebab sebagaimana Engkau menjamin keselamatan yang terkasih Ibu Anggraini Subagio, demikian juga Tuhan menjamin keselamatan setiap kami yang ada di sini. Kiranya Tuhan pada saat ini kami boleh menghantar beliau di tempat peristirahatan yang terakhir, dan biarlah kiranya keluarga yang masih harus menjalankan dan melanjutkan kehidupan di dunia ini, Tuhanlah yang akan menopang dan memberikan kekuatan bagi semuanya. Engkau beserta dengan seluruh keluarga besar, Engkau beserta dengan Bapak Heri Suryadinata dan Ibu Iren Rachel Suciati. Engkau bersama dengan Bapak Denny Roberto dan Ibu Dewi Indrawati. Engkau beserta juga dengan Bapak Johnny Johnson dan Ibu Rosianawati Kristanto, juga dengan segenap cucu yang ada di sini. Engkau memelihara kehidupan mereka, rumah tangga mereka. Engkau memelihara kehidupan mereka sehari-hari di dalam pekerjaan, di dalam setiap usaha, di dalam setiap pelayanan, juga untuk studi para cucu, kehidupan mereka, masa depan mereka, pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kami boleh terus percaya bahwa Tuhan akan memelihara, Tuhan yang akan menuntun langkah mereka, Tuhan yang akan menyediakan dan mencukupkan segala sesuatunya, Tuhan yang akan menjamin masa depan yang baik bagi mereka, sehingga mereka boleh terus bersandar pada kuat kasih tangan Tuhan sajalah. Sampai di sini kami akan berpisah dengan yang kami kasihi, namun biarlah segala yang baik yang boleh menjadi teladan itu boleh kami lanjutkan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, terima kasih atas segala pemeliharaan-Mu lewat seorang mama mertua, atau seorang emak, atau seorang oma. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami sebagai keluarga juga boleh menyatakan cinta kasih kami sebagai anak, menantu, dan cucu. Meskipun kami tahu juga segala apapun yang kami lakukan mungkin juga tidak sempurna. Tuhan, Engkau berkati semua keluarga yang akan terus melanjutkan kehidupannya. Biarlah sekalipun mama tidak ada lagi di tengah-tengah mereka secara fisik, tapi biarlah mereka tetap boleh satu sebagai saudara, sebagai kakak beradik, keluarga yang saling mengasihi satu sama lain, menguatkan satu sama lain di masa-masa sulit maupun di masa-masa yang penuh sukacita. Biarlah mereka boleh terus mengingat
satu sama lain dan saling memperhatikan. Kami akan melanjutkan kehidupan kami dalam keseharian kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau senantiasa memampukan kami, memimpin langkah kami, supaya kehidupan kami juga boleh terus menyaksikan kasih Tuhan. Membuat orang lain juga boleh mengenal betapa besarnya kasih Tuhan bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, Dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kepada kami. dan jangan dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan dan selamanya. Amin. Saudara, mari kita sebelumnya menaikkan pujian yang mengingatkan kita betapa besarnya anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah membarui hidupku. Setelah Tuhan Allah yang Maha Kasih mengaruniakan kehidupan pada Ibu Anggraini Yesobata yang dijalaninya di dunia, dan kemudian berkenan untuk memanggil Ibu Anggraini Yesobata kembali ke pangkuannya, kita sekarang akan memakamkan jenazahnya. Tuhan Allah lah yang mengembalikan manusia yang berasal dari debu kepada debu dan berkata, "Kembalilah hai anak manusia, sebab di matanya 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti giliran jaga di waktu malam. Dia menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu." Demikian tertulis dalam Mazmur 92 ayat 3-6. Tetapi pengharapan kita terletak pada Tuhan Yesus Kristus yang berkata, "Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup." Yohanes 5 ayat 25. "Dan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Demikian tertulis dalam Yohanes 11 ayat 25. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan yang begitu besar oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai dan terus memelihara saudara untuk hidup di dalam iman dan terus berkarya demi kemuliaan namanya. Amin. Saudara, kita akan menaikkan pujian Tuhan Allah beserta engkau
baitnya yang pertama sambil kita nanti akan menaburkan sedikit bunga di atas peti, mungkin dari keluarga mewakili.